Selamat siang saudara, selamat datang di YouTube channel Damidan 84. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan trennya harga kelapa sawit di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, belakangan ini harga kelapa sawit di Indonesia semakin melonjak. Ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk menjadikan kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel. Dan ternyata selain upaya pemerintah juga ada salah satu wadah yang dengan tulus untuk memperjuangkan hak-hak para petani untuk mendapatkan harga yang layak, khususnya bagi para petani kelapa sawit. Organisasi tersebut adalah Apkasindo Perjuangan. Dan terkait dengan Apkasindo Perjuangan ini, apa itu Apkasindo Perjuangan? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sukidi Wijaya. Beliau merupakan Ketua DPW Apkasindo Perjuangan Sulawesi Barat. Langsung saja kita sapa beliau. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, sebelumnya Pak, atas nama pribadi, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin teruntuk Bapak sekeluarga dan masyarakat Indonesia, secara khusus bagi mereka yang menonton video ini. Bagaimana kabar Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah baik. Syukur. Ini Pak, terkait dengan harga kelapa sawit di Indonesia. Jadi berapa bulan belakangan ini kan harga kelapa sawit ini ya cukup membahagiakan para petani. Sesuai dengan informasi yang kami peroleh bahwa mahalnya harga kelapa sawit ini selain dari upaya pemerintah untuk menjadikan kelapa sawit ini sebagai bahan utama biodiesel, ternyata Apkasindo juga termasuk salah satu wadah yang dengan tulus untuk memperjuangkan naiknya harga kelapa sawit di daerah ini Pak. Yang saya mau tanyakan Pak, Apkasindo itu apa sih sebenarnya Pak? Silakan Pak. Iya, terima kasih ya. Sebelum saya masuk ke penjelasan tentang Apkasindo apa, saya akan berbicara dulu secara pribadi kenapa saya ada di situ ya, ada di Apkasindo. Profesi saya adalah petani, saya di Baras 3 ini mulai tahun 1988. Ya. Jadi kurang lebih pada masa perjuangan Apkasindo awal-awal saya masuk itu sudah 22 tahun saya menjadi petani di Baras, di Baras 3 ini. Nah, jadi saya akan bercerita dulu kenapa ada Apkasindo itu ya. Ini sebuah ketidaksengajaan ketika harga kelapa sawit di Sulawesi Barat itu di tingkat pabrik itu di tingkat PKS hanya 700-800 rupiah. Di tingkat petani sampai di posisi 500. Iya. Ini berawal dari perjuangan teman-teman di pengawalan harga itu bulan Juni. Saya ingat tanggal 9 Juni 2020. Nah, kemudian saya masuk mulai bergabung dengan mereka tanggal 13 Juni 2020, 16 Juni 2020 di Mamuju. Nah, saya kebetulan ikut pertama seumur hidup saya dalam penetapan harga. Di situ hampir diputuskan harga sekitar 900 rupiah. Sementara saya sudah memegang sedikit data-data bahwa seharusnya harga ini sudah di kisaran 1.300-1.400. Kenapa? Karena ada kontrak CPO yang saya pegang dari Sulawesi Tengah di PT Kurnia Wulu Sejati Luwu, itu harganya sudah di posisi 7.100 rupiah. Sementara harga CPO yang diajukan oleh PKS sebagai data pendukung perhitungan buah petani itu hanya 4.800. Sehingga saya waktu itu protes keras. Saya katakan bahwa minta tolong kepada tim penetapan, di mana tunjukkan kepada saya ada harga CPO sekarang penjualan 4.800. Akhirnya saat itu rapat deadlock, tidak sepakat, dan kami menyatakan keberatan. Nah, mulai dari situlah kemudian saya katakan kepada teman-teman, ini ada sesuatu yang salah ya. Kenapa sesuatu yang salah? Karena Permentan nomor 1 tahun 2018
yang mengatur tentang tata niaga kelapa sawit hasil pekebun atau petani kelapa sawit ini, itu diatur di dalam permentan tersebut. Ada 3 pihak yang berkompeten di sana, yaitu jajaran Dinas Perkebunan provinsi dan kabupaten seluruhnya penghasil kelapa sawit, kemudian Dinas Tenaga Kerja terkait dengan upah di pabrik, kemudian Dinas Perhubungan terkait dengan angkutan, kemudian Dinas Perhubungan, Tenaga Kerja, dan Perkebunan sendiri ya. Nah, jadi dari situ ada juga yang mewakili dari pihak petani, yaitu Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia. Yang di Sulbar ini ada Apkasindo yang dipimpin oleh Saudara Andika Srudin yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi ketua di Sulawesi Barat. Kemudian yang di sisi lain ada 3 pihak ya, pihak pemerintah, kemudian pihak petani, dan satu lagi adalah pihak pabrikan atau PKS-PKS yang tergabung dalam GAPI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Nah, 3 komponen inilah, 3 pihak ini yang seharusnya menghitung atau negosiasi berapa sebenarnya komponennya, apa semua syarat-syarat yang masuk di dalamnya, sehingga bisa terpenuhi untuk memutuskan harga TBS petani. Nah, saya lihat di sini memang apa yang kami lihat pemandangan pada saat itu di penetapan bahwa asosiasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena harga yang akan diputuskan di bawah 1.000 pun hampir nyaris disetujui waktu itu. Setelah kami semua protes keras dari kelompok kami, baru kemudian pemerintah menunda harga penetapan yang kemudian dilanjutkan nanti tanggal 23 Juni. 23 Juni ya. Kemudian berikutnya tanggal 23 Juni diputuskanlah harga CPO 6.800 dari 4.800 yang tadinya bulan tanggal 16 ya. Kemudian 6.800 dan harga TBS diputus 1.217, 1.127. Ya, 1.200 berapa saya lupa ya persisnya ya. Nah, itulah kemudian yang terjadi. Nah, kemudian tentang Apkasindo sendiri, Apkasindo ini memang kelembagaan petani yang dibutuhkan, sehingga kalaupun kita memperjuangkan hak-hak petani tanpa kelembagaan itu tidak dimungkinkan, karena diatur di situ di dalam permentan bahwa kelembagaan petani lah yang bisa masuk mengintervensi harga. Nah, itulah sehingga kami berjuang bagaimana kita bisa ikut untuk bisa mengintervensi harga petani yang selama ini memang luar biasa di bawah harga standar dan di bawah harga provinsi-provinsi lain di sekitar kita. Ini yang menjadi keprihatinan kami, sehingga kami meminta kepada DPP Apkasindo saat itu untuk kepengurusan Sulawesi Barat supaya dilakukan evaluasi. Akan tetapi DPP yang dipimpin oleh Pak Bulat Manurung ini tidak mau. Setelah teman-teman berkomunikasi dengan beliau dan dengan Sekjen, tidak mau mengevaluasi keberadaan kepengurusan Sulawesi Barat yang kami anggap tidak berpihak kepada petani. Nah, itulah kemudian terjadilah musyawarah yang kami sepakati, kami namakan musyawarah wilayah pertama DPW Apkasindo Sulawesi Barat di Pasangkayu. Kenapa musyawarah pertama? Karena memang selama ini Apkasindo yang ada belum pernah terjadi pemilihan, belum pernah dilakukan pemilihan secara demokrasi. Jadi ya, ini yang saya dengar, ini SK yang dimiliki oleh Saudara Andika Srudin ini adalah SK yang PLT ya, pelaksana tugas. Tetapi kalau pelaksana tugas itu yang saya lihat di dalam anggaran dasar dan rumah tangga itu, ya dia ada batasan waktu. Kalau dia lebih dari 3 bulan tidak melakukan musyawarah, maka hak-haknya gugur dengan sendirinya. Nah, inilah kemudian akhirnya kesepakatan kita membentuk Apkasindo tanggal 8 bulan 8 tahun 2020 di Hotel Trisakti Pasangkayu. Nah, seperti tadi kalau kita tanyakan apa itu Apkasindo, ya Apkasindo ini sebenarnya tanggung jawabnya bukan hanya sekedar persoalan penetapan harga, banyak sebenarnya, tetapi memang yang
sangat mendesak dan ada di hadapan kita setiap bulan, itu adalah persoalan harga. Sementara ini yang kita fokus memang di persoalan harga. Jadi Apkasindo itu adalah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Iya. Tetapi kami sekarang bukan Apkasindo namanya, yaitu Apkasindo Perjuangan, karena Apkasindo sudah dipakai nama tersebut oleh Pak Andika Surudin. Jadi kami menggunakan nama Apkasindo Perjuangan dan sudah terbit sesuai izin dari Kemenkumham tanggal 21 April 2021. Itu yang ada pada kita. Oke. Ya, dan Kesbangpol dari provinsi sudah keluar juga. Berarti kami sudah resmi secara kelembagaan, secara administrasi diakui oleh negara bahwa Apkasindo Perjuangan yang kami yang kami urus saat ini. Oke. Ya. Berarti bukan Apkasindo Pak ya, tapi Bukan, Apkasindo Perjuangan. Ya, betul. Jadi ada dua asosiasi di Sulawesi Barat, Apkasindo dan Apkasindo Perjuangan. Oke. Ya. Baik Pak. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah Sulawesi Barat Pak terkait dengan adanya Apkasindo Perjuangan ini? Ya, kalau pemerintah Sulawesi Barat secara umum menurut pandangan kami dia juga sudah cukup gembira ya dengan adanya asosiasi kita yang benar-benar sudah mengawal penetapan harga TBS ini, karena selama ini memang terkesan tidak ada yang mengontrol apa yang diajukan pada saat penetapan oleh PKS, kemudian pemerintah sendiri seperti tidak punya daya untuk melakukan kontrol-kontrol tersebut, kecuali memang setelah kami masuk memang kami awasi sangat ketat. Dan kami ikuti di dalam syarat-syarat itu, walaupun sampai hari ini juga belum semuanya terpenuhi. Akan tetapi kalau kita lihat dari perjuangan-perjuangan kita mulai bulan Juni, Juli sampai hari ini yang hampir 1 tahun ini, alhamdulillah harga terus merangkak naik. Dari harga 900 sekarang sudah di kisaran 2000 ya. Bahkan ada PKS yang sudah membeli 2100 di PT Toscano Bambala Mutu. 2100. Iya. Kemudian harga ini kira-kira mentok sampai di harga berapa nanti ini Pak? Ya, sebenarnya kalau bercerita harga itu tergantung pada pasar CPO ya. Kalau pasar CPO-nya naik, saat ini trennya masih naik terus, ya tentu harga perhitungan TBS petani juga naik. Tetapi kalau harga CPO turun, kami juga tidak bisa untuk memaksakan naik tentunya, karena rumusnya ada. Ya, berapa harga penjualan CPO, berapa harga penjualan karnel, kemudian biaya produksinya berapa. Ya, terkait dengan indeks K, koefisiennya dan lain-lain, sehingga nanti baru diputuskan ke harga CPO. Jadi kalau harga CPO ini saat ini trennya masih naik terus. Bahkan kemarin saya lihat di pasar Malaysia itu masih di kisaran 14.425 ringgit Malaysia. Itu kurang lebih 15.000 rupiah. Ya, jadi kalau 15.000 ya kita berharap di dalam negeri ini bisa 12.000 lah. Ya. Oke. Berarti untuk menentukan harga itu Pak ada semua rumusnya Pak ya? Ya, ada rumusnya, diatur oleh Permentan nomor 1 tahun 2018. Oke. Baik Pak. Sebenarnya Pak, apa saja kendala yang Bapak hadapi bersama dengan kawan-kawan dalam memperjuangkan terbentuknya Apkasindo ini? Kalau yang di dalam terbentuknya waktu musmil itu hampir nyaris kami tidak bisa melaksanakan musmil, karena kami dilarang oleh Polda dan Polres untuk melaksanakan musmil karena ada keberatan dari kubu sebelah ya, yang tidak mau keberadaan Apkasindo. Akan tetapi karena memang niat kami adalah atas keinginan bersama, bukan atas keinginan saya ya, keinginan bersama teman-teman tokoh-tokoh petani di Sulawesi Barat ini untuk mengevaluasi, untuk membuat sebuah kelembagaan untuk berserikat, berkumpul, sehingga tetap kami yakinkan kepada Kapolres dan Kapolda bahwa ini kepentingannya adalah untuk kepentingan petani, sehingga akhirnya beliau memahami semua, Kapolda dan Kapolres, sehingga kami diizinkan untuk mengadakan musyawarah wilayah. Itu kalau hambatan-hambatannya ya, apa yang kami rasakan. Nah, kalau untuk hambatan di persoalan perjuangan di masalah harga yang masih kami belum dapatkan sampai hari ini adalah keterbukaan PKS. Ya, pabrik-pabrik belum mau terbuka berapa sebenarnya mereka menjual CPO. Tetapi memang di dalam Permentan itu diatur
apabila PKS tadi tidak menunjukkan bukti-bukti penjualan atau invoice namanya, penjualan CPO, maka kami bisa menggunakan data KPBN, Kantor Pemasaran Bersama secara nasional ya. Nah, ini yang sudah kami terapkan beberapa bulan Maret dan April kemarin kami menggunakan data itu. Ya tinggal itu. Ya mudah-mudahan ke depan seperti yang kami sampaikan setiap rapat, prinsip kami adalah perusahaan silakan untung. Kami juga tidak mau perusahaan rugi, kemudian perusahaan rugi, mati atau bangkrut. Kami tidak mau itu. Tetapi kami juga berkeinginan supaya kita saling terbuka ya. Antara PKS dengan petani ini kan hubungan itu tidak pernah berhenti. Hubungan itu akan terus ada. Karena PKS butuh suplai TBS petani, petani juga membutuhkan keberadaan PKS. Jadi ini yang kami inginkan supaya PKS ini terbuka lah, kita bermain fair lah, jangan saling menyakiti begitu ya. Karena kita memang asosiasi petani ya, kami harus koreksi kalau memang ada hal-hal yang kira-kira merugikan petani, begitu kira-kira. Jadi yang masih menjadi hambatan memang belum keterbukaan. Sampai hari ini invoice belum keluar. Tapi kemarin terakhir kami sudah membuat SOP apa-apa yang disyaratkan untuk sebuah penetapan. Insya Allah penetapan bulan Mei ini nanti tanggal 19 Mei penetapan bisa terlaksana lah SOP itu. Oke, baik Pak. Ya. Terus bagaimana tanggapan atau respon para PKS atau pabrik kelapa sawit terkait dengan lahirnya Apkasindo Perjuangan ini, Pak? Iya, memang tentu ini sesuatu yang baru ya. Ini tentu membuat tidak nyaman barangkali ya. Barangkali tidak nyaman kepada PKS. Akan tetapi kami juga bukan bermaksud meributi. Kami hanya bermaksud ingin meluruskan apa sih haknya petani, apa sih haknya PKS. Kan begitu kan sudah diatur. Pemerintah sudah mengatur dengan permentan tersebut. Jadi kalau mereka merasa misalnya tidak nyaman dengan keberadaan kami ya silakan, ya sah-sah saja. Tetapi kami tetap dalam rangka memperjuangkan hak-hak petani, ya kami tidak akan mundur sampai dimanapun kami tetap perjuangkan gitu ya. Jadi tidak ada mau suka atau tidak suka lah katakan pihak PKS tentang keberadaan kami ya. Saya pikir ini normal-normal saja lah ya. Mungkin dianggap kami meributi, kami mengganggu, kami apa ya tidak apa-apa. Tetapi yang jelas kelembagaan kami resmi dan ikut dengan tata cara dan aturan bagaimana sebuah kelembagaan itu ada, sebuah kelembagaan itu hadir dan untuk apa fungsinya. Ya kalau keberadaan lembaga tidak ada fungsinya buat petani tidak usah ada, kan begitu. Untuk apa menamakan lembaga petani kelapa sawit sementara hak-hak petani tidak diperjuangkan? Ya tidak usah, dibubarkan saja menurut saya. Ya. Baik Pak. Terkait dengan pengurus Apkasindo ini sendiri Pak, mohon maaf Pak, saya tanya ini dulu. Ada honornya kah tidak ini Pak? Iya. Jadi Apkasindo ini memang kan ormas, bukan lembaga profit ya. Lembaga non profit. Jadi tidak ada honor, tidak ada. Ini murni hanya perjuangan. Jadi di dalam operasional kami selama ini kalau yang di penetapan hanya sukarela dari teman-teman yang bersimpati memberikan uang bensin 100-200 ribu yang kami kumpul-kumpul, dan kami setiap penetapan berangkat sampai 20-30 orang di Mamuju. Ya memang tidak cukup, jauh dari cukup. Kadang-kadang kami hanya kalau berbicara nominal ya paling hanya 1,5 sampai 2,5 juta. Nah dengan membawa personil begitu banyak, yang teman-teman ingin tahu saya ajak memang. Kalau teman-teman ingin tahu seperti apa perjuangannya saya ajak. Nah, sama-sama supaya mengetahui, jangan nanti ada fitnah macam-macam kan. Seperti apa kita memperjuangkan ini, murni tidak ada honor, tidak ada apa-apa sama sekali. Berarti sumber dana untuk operasional itu Pak murni dari pengurusnya itu sendiri Pak ya? Sumber swadaya ya? Ya sumber tidak ada, hanya ketika penetapan itu biasanya teman-teman kirimkan ada yang 500, ada yang 200, ada yang 100. Ya kita tidak pernah meminta harus. Ini teman-teman yang dimaksud Pak, teman-teman Apkasindo. Teman-teman ya Apkasindo kami yang sama-sama membangun sehingga mereka mengerti bahwa kita butuh biaya kalau ke Mamuju, karena kadang-kadang sampai 2 hari dan lain-lain. Oke. Baik Pak. Menarik juga ini hadirnya Apkasindo, artinya
perjuangan yang tanpa membutuhkan upah begitu Pak ya. Jadi secara tulus untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak para petani. Ya, Khususnya dalam kelayakan harga ini Pak ya. Iya, kita hanya berpikir begini. Saya sampaikan kepada teman-teman, ya ini mungkin kita kan sudah tua-tua semua. Ya memang ada beberapa anak muda, tetapi kami yang mempunyai inisiatif kemarin untuk kan rata-rata sudah tua ya. Saya bilang ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan buat kita saja lah. Di mata Sang Pencipta kita ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi saya yang muslim ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan saja buat saya secara pribadi dan teman-teman. Ya tentu mudah-mudahan membawa manfaat kepada petani kita di Sulawesi Barat ya. Dan alhamdulillah kalau dulu kita terendah di zona Sulawesi, bulan April kemarin kita sudah tertinggi untuk zona Sulawesi. Dulu dengan Palu kita bisa selisih sampai Rp300, Rp200. Kemarin kita sudah di atas Palu. Jadi mudah-mudahan besok masih di atas Palu lagi. Karena untuk Sulawesi ini Palu yang tertinggi. Palu ini penetapannya sudah relatif standar ya, memenuhi semua persyaratan. Nah kita belum. Ya, kita ingin capai itulah. Kalau memang sudah normal cara menghitungnya, kemudian komponen-komponen yang dimasukkan data-data tersebut sudah memang sesuai dengan aturan, ya saya kira sudah di angka 2000 lebih ya. Mudah-mudahan besok masih naik lagi lah. Kita berharap masih naik karena dengan trennya CPO masih naik. Iya, mudah-mudahan seperti itu Pak. Terkait dengan masih trennya harga kelapa sawit di Indonesia Pak, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Apkasindo Perjuangan Sulawesi Barat, apa pesan Bapak terhadap para petani kelapa sawit yang ada di Sulbar ini Pak? Silakan Pak. Ya, pertama saya berpesan kepada petani kelapa sawit supaya kebunnya dirawat dengan baik ya, karena ya dipupuk, pruningnya terutama dengan pemupukan itu penting sekali. Karena apa? Karena 10 tahun ke depan harga tren kelapa sawit masih cukup bagus. Apa alasannya? Pertama, pemerintah sekarang sedang membuat program biodiesel ya. Pada saat yang sama kebutuhan CPO naik, tetapi pada saat yang sama sementara kita secara besar-besaran sedang melakukan penebangan atau replanting. Secara nasional kita targetnya adalah 180.000 hektar. Nah, untuk Sulawesi Barat 10.000 hektar, untuk Kabupaten Pasangkayu 3.000 hektar. Nah ini tentu akan menghilangkan produksi CPO kita ya, sementara kebutuhan naik. Makanya saya yakin 10 tahun ke depan harga TPS ini akan masih baik. Dan saya pesan kepada petani supaya kebunnya betul-betul dirawat. Karena ini kelapa sawit sudah menjadikan devisa terbesar kedua di negara ini selain pajak ya, di luar pajak ya. Dia devisa terbesar kedua. Ya, bukan main sumbangsihnya. Begitu juga dengan replanting, program replanting ini secara besar-besaran. Nah itu juga sumber dananya dari pungutan ekspor kelapa sawit. Artinya petani kelapa sawit sangat berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Ya, jadi makanya saya pernah teriak di provinsi, jangan dianggap persoalan kelapa sawit ini tidak penting. Karena untuk Sulawesi Barat sendiri itu yang bisa menggerakkan roda perekonomian Sulawesi Barat menurut risetnya BI itu hanya ada dua. Pertama adalah investasi langsung pemerintah, yang kedua adalah dari sektor sawit. Jadi sektor apa yang mau dibanggakan kecuali kelapa sawit kalau di luar investasi pemerintah langsung ya. Pak. Ini tidak boleh ada alasan, sehingga yang mudah-mudahan perjuangan kami ini kepada teman-teman sekarang jangan takut ya untuk mengkoreksi apabila ada hal-hal yang tidak berkeadilan buat mereka dari pihak-pihak tertentu ya. Kita sudah ada kelembagaan secara resmi sampai di pusat, dari daerah, kalau kami di DPW Apkasindo Perjuangan alhamdulillah dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, untuk Kabupaten Pasangkayu sudah terbentuk hampir seluruhnya. Tinggal berapa persen yang kami belum, desa-desa kami sudah lebih 45 kami sosialisasi dan konsolidasi. Ya, tinggal beberapa desa, tinggal nanti Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju. Hanya memang petani-petani kita banyak yang belum memahami. Ya mudah-mudahan dengan pemberitaan yang ini bisa sampai kepada mereka bisa melihat bahwa ini
harga kelapa sawit ini masih butuh pengawalan ekstra ya. Iya. Memang ada rumusnya. Tetapi kalau tidak dikawal, yang harusnya mungkin 1.500 hanya jadinya 1.200. Ini kan kasihan petani gitu. Iya, Pak. Jadi bukan, memang banyak yang komentar ya. Ada komentar-komentar miring terhadap kami, ya tidak apa-apa. Katanya memang harga CPO sekarang lagi naik. Iya. Memang betul lagi naik, tetapi naiknya jangan sampai harusnya kita bisa naik di 2.000 hanya diberikan 1.700. Ini kan rugi. Iya. Kalau Rp300 kali 300.000 ton produksi TBS per bulan sesulbar itu sama dengan 90 miliar ya, satu bulan kerugian petani. Ini kan luar biasa. Oke. Begitu juga kalau trennya turun, kalau tidak kawal bisa turunnya bisa drastis Rp100. Kalau dengan kita kawal mudah-mudahan hanya turun 25, kan seperti itu. Banyak hal-hal yang ya tidak apa-apa, namanya perjuangan seperti itu. Tidak mungkin semua akan mengerti, semua memahami, semua mendukung. Bahkan ada yang mencibir, ada yang membuat isu-isu negatif terhadap kami, tidak apa-apa. Tapi yang jelas kami, insya Allah kami dengan teman-teman masih sekedar berpikir bahwa ini harus kasihan terhadap petani, itu saja pikiran kami. Karena tidak ada yang bisa mengintervensi di dalam penetapan itu. Sekalipun dia orangnya pintar, sekalipun dia berani, sekalipun dia jago, tidak bisa dia tanpa kelembagaan masuk mengintervensi harga. Gitu. Jadi harus ada kelembagaan yang memang diakui oleh pemerintah untuk bisa masuk di dalam penetapan. Alhamdulillah kami sudah masuk mulai bulan Juli, dan hasilnya ya diakui atau tidak diakui itu ya terserah masing-masing menilainya ya. Tapi yang jelas mulai bulan Juli terus merangkak naik dan belum pernah satu kali pun turun. Bahkan dulu semua mengatakan setiap 17 Agustus pasti turun. Setiap mau akhir tahun untuk pemberian bonus pasti turun. Mau ada kegiatan di kabupaten pasti turun, karena memang katanya sumbernya diambil dari TBS petani. Tapi alhamdulillah hari ini tidak ada alasan itu. Tidak ada alasan. Apa alasannya turun kalau hanya karena ada kegiatan? Tidak bisa. Kami tidak mau menerima itu, argumentasi itu. Kecuali harga CPO memang turun, kami oke, terbaik, tapi turunnya berapa, ya kan? Tidak semau-maunya. Kalau dulu itu turun, ya saya ingat waktu belum kita masuk dulu, turun 100, naiknya 20, 10, Rp5. Hari ini, alhamdulillah naik sampai 200, ya. Naik, tidak pernah turun selama kami kawal. Dan memang inilah menurut analisa kita, evaluasi kita, ternyata asosiasi yang dulu ini tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya, tanggung jawabnya dia sebagai asosiasi. Makanya harga petani itu kita waktu itu jauh di bawah Kalimantan, jauh di bawah Palu, ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bahkan kemarin ada teman yang survei ke Kalimantan, harga di tingkat petani kita tertinggi di Sulawesi Barat ini, di tingkat petani ya, bukan di tingkat PKS. Jadi di tingkat petani itu di sana rendah ternyata di Kalimantan itu. Ada yang Kalimantan Timur kemarin teman saya, ada teman dari Karosa yang ke Kalimantan Timur, dia survei ternyata kita tertinggi. Alhamdulillah ya. Ini kalau saya merasakan memang geliat ekonomi sekarang kelihatan. Kalau dulu memang warung-warung sudah tidak ada yang buka, ya. Penjual-penjual motor tidak laku. Sekarang sudah semua bengkel-bengkel sudah ramai, bahkan motor-motor tua laku lagi, dirakit lagi untuk keluarkan sawit. Kemudian ekonomi sudah bergerak semua. Saya amati di Pasangkayu Kota, warung-warung semua normal sekarang. Kemarin saya juga ketemu dengan dealer motor. Saya tanya bagaimana penjualan, Pak, alhamdulillah bagus Pak penjualan sekarang. Ya ini karena memang perputaran uang di Sulawesi Barat ini yang terbesar dari sektor sawit. Ya kalau hanya dari pegawai berapa persen ya. Tetapi begitu harga kelapa sawit jatuh, maka resikonya adalah tidak ada aktivitas ekonomi yang bisa kita lihat, kita harapkan. Ya ini mudah-mudahan teman-teman semua kelapa sawitnya diurus dengan baik, pesan saya, dipupuk, dan jangan berharap lagi dengan pupuk subsidi ya. Pupuk subsidi ini lama-lama kan hilang, jangan lagi diharap. Karena kemampuan negara untuk ngurus COVID ini sudah habis-habisan, sehingga dana untuk mensubsidi di sektor lain itu sudah hampir tidak punya kemampuan. Sekarang kita beralih ke pupuk non subsidi saja. Ya, saya kira seperti itu. Baik Pak, semoga Apkasindo ini tetap konsisten dan
komitmen untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak para petani, khususnya para petani kelapa sawit. Baik, terima kasih Bapak sudah Terima kasih. memberikan kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang dengan Bapak saat ini terkait dengan isu harga kelapa sawit ini. Ada saya tambahkan sedikit ya. Iya Pak, silakan. Jadi semenjak keberadaan saya ini, kepengurusan saya ini, saya alhamdulillah sudah ke Komisi 4 DPR RI di Jakarta untuk menyampaikan. Iya, Pertama yang kami suarakan adalah persoalan biaya replanting yang dulu hanya 25 juta. Iya. Kami minta untuk dinaikkan dan waktu itu disetujui 30 juta per hektar. Wah, itu kami masih perjuangkan lagi. Bagaimana petani ini setelah direplanting mereka tidak punya hasil. Nah, ini kami sampaikan supaya diberikan tambahan. Kemarin sudah diusulkan untuk bisa diberikan 50 juta per hektar ya. Tetapi saya tidak tahu karena kondisi keuangan negara juga lagi goyang. Iya, Kemudian bahkan Komisi 4 meminta supaya dibentuk satu dirjen sawit, iya, ya, khusus kelapa sawit, karena memang kelapa sawit ini sudah menjadi andalan luar biasa Iya. di perekonomian nasional. Jadi mudah-mudahan ini terlaksana dan menjadi kado buat petani kelapa sawit kalau ada satu dirjen khusus yang menangani itu. Iya. Ya, itu saya kira itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Demikianlah saudara wawancara saya bersama Bapak Sukidi Wijaya, Ketua DPW Apkasindo Perjuangan Sulawesi Barat. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan bagi yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe-nya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.